Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah, pada waktu duha ini kita berkumpul IPSA Pekanbaru, Ikatan Pemuda Pelajar Sulaiman Pekanbaru. Ini adalah sebuah rencana baik kita, niat baik kita. Ya, mudah-mudahan ini terus berkelanjutan, terutama pada sisi dakwah. Pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan, kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini nama kitab. Nah, kalau ada masjid, misalnya nama masjid Gunung Merah, nama masjid Ar-Rahim, nama masjid Mukhlisin. Nah, Riyadhus Shalihin ini nama kitab, namanya yaitu Riyadhus Shalihin. Artinya itu taman-taman orang soleh atau taman-taman surga. Nah, tadi Ustaz karena buru-buru subuh tadi harusnya bawa kitab tadi, tapi tidak apa-apa. Insya Allah pada pertemuannya kita bisa melihat kitabnya. Apa isi kitab Riyadhus Shalihin ini? Yaitu kata-kata mutiara. Misalnya adab sholat, adab kepada orang tua, adab kita membayar hutang, kemudian adab kepada guru. Yang intinya isi dari kitab Riyadhus Shalihin ini adalah adab-adab atau mutiara-mutiara nasihat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu isinya. Nah, ini perlu kita ketahui sebagai generasi muda, biar kita tidak buta dengan agama, tidak buta dengan teknologi, tidak buta dengan kemajuan zaman. Jadi bagaimanapun kehidupan zaman ini kita bisa mengikutinya dengan baik tanpa sedikit pun mengurangi nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya tentu dengan IPSA ini. Nah, bab yang akan kita bahas pagi ini kewajiban berbakti kepada orang tua. Kalau kita lihat dari Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Nah, itu. Kalau artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Siapa Dia di sini? Allah. Dan hendaklah kepada kedua orang tua berlaku ihsan, berbuat baik gitu. Jangankan untuk berbuat kasar atau berbuat jahat, mengatakan ahsada tidak boleh. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Uff itu artinya apa? Kata. Itu uff gitu. Atau menceletuk kalau bahasa kita. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan katakan kepada kedua orang tua kita itu perkataan yang baik. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah, ini ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa wajib bagi kita patuh kepada orang tua. Wajib bagi kita untuk bersikap baik kepada orang tua. Nah, mungkin nanti ada yang mengatakan, apa itu kita kaji sekarang, nanti tidak ada gunanya buat kita. Inilah awal dari kita sukses. Jadi Ustaz sampaikan, sukses itu tidak bisa kita sendiri. Sukses itu harus dibantu dengan doa oleh orang tua. Kalau orang tua kita tidak ridho, maka kita pun akan susah untuk sukses. Makanya ketika kita ingin sesuatu, ada niat sesuatu, maka kita minta doa dari orang tua. Doa orang tua itu tidak ada hijab antara Allah dan orang tua kita. Maka mintalah doa. Tapi kalau kita sebagai orang tua tidak pandai berdoa, matilah ya. Pulang pagi pulang malam ya. Doa nak lelok kan. Tentu ini kan menjadi doa nanti untuk anak-anak kita. Sekarang kita posisinya ini dari anak kepada orang tua yang berlaku baik, yang berlaku sopan, yang berlaku menjaga orang tua. Jangankan untuk berbuat tidak baik, mengatakan
saja atau saja tidak boleh. Nah, ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dari surat Al-Isra ayat 23. Nanti tadi bunyinya. Maka sekali-kali gitu loh, jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah membentaknya apalagi membentak, dan ucapkanlah kepadaannya qaulan kariman. Apa karim itu? Karim itu azim, kata orang kan. Karim itu mulia sekali nih, dia sering bersedekah, mulia sekali ini dia sering memberikan nasihat. Karim nama pemain sepak bola itu Benzema Karim. Nah, itu dia orang orang Prancis, tapi agama Islam, warga negara aslinya itu adalah Aljazair kalau tidak salah ya. Nah itu, jadi karim itu artinya mulia. Katakan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua. Itu yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Siapa mengatakan? Abi Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat. Jadi sahabat ini Abu Hurairah itu apa artinya? Kucing. Bapaknya kucing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Ada laki-laki, datang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Siapakah manusia yang harus aku baiki, atau yang harus aku dekati, atau yang harus aku sayangi? Nah, tanya sahabat tadi yang datang kepada Rasul. Nah, apa jawab Nabi? Qala ummuka. Apa kata Nabi? Ummuka. Apa ummun itu? Ibumu. Nah, qala ummuka. Kemudian qala thumma man. Kemudian orang tadi tanya lagi, laki-laki tadi, terus siapa lagi ya Nabi, kata? Kan dia istilah berurut lah, ibaratnya siapa yang mau kita hormati dalam masjid ini? Pak Korwil, kemudian ketua masjid, ketua sas, nah gitulah udah. Nah, jadi kalau sekarang tanya siapa yang harus aku hormati, yang harus aku patut saya perlakukan baik kepadanya? Yang pertama tadi siapa? Ummuka. Kemudian yang kedua, qala thumma man. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala thumma ummuka. Siapa lagi yang kedua? Ummuka. Dua itu. Nah, kemudian yang ketiga, qala thumma man. Qala thumma ummuka. Sudah berapa? Tiga. Qala thumma man. Qala thumma abuka. Muttafaqun alaih. Siapa yang keempat? Bapak. Jadi berapa ibu? Tiga. Sampai rumah tanyakan mana yang dua lagi. Ummuka ibu. Tanya mana ibu satu, ibu dua, ibu tiga. Maksudnya bukan tiga ibu gitu. Pasti bapak lagi. Maksudnya itu adalah yang begitulah kemuliaan seorang ibu. Jadi ibu itu sangat mulia. Makanya ada al-jannatu tahta aqdamil surga itu di bawah telapak kaki ibu. Makanya wanita sangat dihormati. Ummuka thumma abuka. Muttafaqun alaih. Nah, dalam hadis ada kalimat muttafaqun alaih. Nah, ini karena kantor sekretariat kita masih sederhana. Nah, kalau dapat nanti kita buat ada papan tulis kecil nanti man. Ini Firman harus aktif sama Ustadz nih, kontak-kontaknya. Nanti kita buat spanduk banner, bisa dibawa IPSA mengaji kan. Itu program di Matu kita tulis nanti. Kalau kita dedekam kan dunia yang akan melihat asas ini kan banyak. Ini sekarang 2 orang, sekarang 3 orang, besok 5 orang, besok nak muat sini kita bongkar nih lagi. Kalau dia di masjid lagi. Nah, itu tujuannya. Kalau kita tidak memulai, maka kita tidak akan bisa. Makanya saya sampaikan Mas Firman, pokoknya mulai. Mau 2 orang, mau 3 orang. Ini luar biasa. Ada Bapak Rusman Haji, Pak Jipozi, Pak Nas yang mau menemani kita. Ini luar biasa sekali.
dengan pengajian ini. Jadi ini perlahan-lahan, nanti berkurang, lengkapi perlahan-lahan. Nanti mudah-mudahan yakin nanti insya Allah Ustaz yakin ada sebuah keyakinan nilai-nilai dakwah tidak hanya saja lahir dari SAS Pekanbaru dengan pelantara dakwahnya, tapi insya Allah juga akan lahir dari IPSA Pekanbaru nanti insya Allah. Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi dalam hadis itu biasanya an atau anna. Kalau an itu dari, misalnya Ustadz mendapatkan informasi dari firman. Berarti kalau mendapatkan informasi bertemu atau tidak? Bisa jadi bertemu, bisa jadi tidak, bisa jadi lewat surat, bisa jadi lewat bicara, tapi informasinya dari siapa? Firman. Nah, kalau ada lagi anna nabiyya, sesungguhnya nabi, berarti dia bisa bertemu, bisa tidak. Ada lagi laqitu itu apa? Saya bertemu dengan nabi. Lalu Nabi mengucapkan hakadha. Saya bertemu dengan Nabi mengucapkan begini. Itu lebih kuat lagi, artinya itu langsung sahabat berjumpa dengan Nabi. Kalau ini ya tidak dari Nabi. Ya, nanti kita belajar sampai ke sana nanti pelan-pelan. Nanti ada di bawahnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini artinya riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi nama lain dari Bukhari dan Muslim itu adalah muttafaqun alaih. Itu hadisnya sahih. Atau ada juga menyebutkan muttafaqun alaih ini adalah sepakat seluruh ulama hadis. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Tirmizi, ada Imam Nasa'i, ada Imam Ibnu Daud dan segala macamnya. Ini sepakat dia hadis ini benar. Jadi maksud Ustaz asalnya dari firman, Ustaz mendapatkan informasi dari firman. Satu. Kata Om Usman, saya mendapatkan informasi dari firman. Berapa? 2. Kata Pak Jibuzi, saya mendapatkan informasi dari firman. Kata Pak Nas, saya bertemu dengan firman. Berarti siapa yang lebih kuat dari tiga kita ini? Yang bertemu. Ini kita kaji nanti. Dari sinilah kita nanti bisa menelaah sebuah berita, menelaah informasi ini benar atau tidak. Nah itu. Jadi apa yang disampaikan tadi, yaitu tadi siapa yang harus saya sayangi, yang harus aku kasihani, yaitu orang tua. Satu ayat, satu hadis. Nah di kitab Riyadhus Shalihin itu isinya itu ayat dulu agak 3, nanti baru hadis. Ayat dulu agak 3, nanti baru hadis. Nah, jadi isinya makanya kita buat kitab Riyadhus Shalihin mudah dicerna, mudah dipahami, dan insya Allah terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai penutup, adik-adik yang dimuliakan Allah, jadi pengajian kita tentang bab berbakti kepada orang tua, apa benang merahnya? 1. Berbaktilah kepada orang tua karena itu perintah Allah. 1. 2. Berbakti kepada orang tua karena perintah Rasulullah. Kan satu dari Al-Quran, satu dari hadis. 3. Wajib hukumnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Wajib kita, tidak bisa tidak. Ada orang tua, ada guru, dulukan orang tua. Ada teman, ada orang tua, dulukan orang tua. Tapi kalau perempuan, ada suami, ada orang tua, mana dulukan? Suami. Tapi kalau laki-laki, ada orang tua, ada istri, mana dulukan? Orang tua. Ada orang tua, ada istri, mana duluan? Orang tua juga. Ada orang tua, ada istri. Jangan nanti tentang 3 istrinya, mengalahkan. Tidak demikian. Itu Pak Ji. Nah, jadi jangan sampai kita salah paham. Salah orang tua kita nelpon, ibu dahulukan, ayah dahulukan. Tapi kalau perempuan suami, berarti suami lebih awal kita hormati. Nah, pengajian singkat ini kita harapkan nanti terus berkelanjutan, tidak perlu banyak-banyak, 30 menit, 40 menit, karena kita ini adalah perdana dan menjadi sejarah. Nanti insya Allah di masa-masa kita bisa mengangkat nama IPSA
ya bukan dengan kegiatan-kegiatan. Ya Ustaz, kalau Ustaz pribadi ya tentu Ustaz ingin jauh dari, ya menghindarlah dari misalnya kita dangdut. Bukan Ustaz takut juga menyalahkan, tapi Ustaz ingin menghindarlah dari itu. Kalau dapat kegiatan dia, ya kegiatan pengajian, ya kadang-kadang nih pengajian Ustaz, bukan pengajian lagi Ustaz. Nah ini adalah tantangan dakwah bagi kita. Ya hidup mau kemana lagi besok? Mau banyak pun uang, banyak pun harta, nanti ujung-ujungnya mati. Tidak ada yang mau dibawa. Yang kita bawa inilah amal-amal kita ini. Uang yang apa tidak ada yang kita bawa. Makanya saya ingin menanamkan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi mudah-mudahan kajian perdana ini kitab Riyadhus Shalihin bab berbakti kepada orang tua, kesimpulan yang tadi sudah kita jabarkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk dapat berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ada tanya?